tahap ketiga adalah tahap untuk sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya kita tahap tanya jawab ya. Oke, iya Pak. Pertanyaan dari Pak Lubis dari Polsek. Pak pilih Pak ya. Pak Lubis Pamopin. Oke. Ini boleh Pak. Sesuai dengan akte notaris atau surat yang kita butuhkan untuk nanti di pengadilan atau di kejaksaan sidang itu kan cukup pakai reges saja, ya Pak ya. Tapi kalau jaksanya minta nanti harusnya asli nanti katanya. Macam mana kita mengeluarkan sama apa ini? Sama hakim notaris? Oh gitu ya. Satu. Oke. Yang kedua, sesuai dengan sebelum ada perubahan dari konstitusi tadi, bahwasanya jaksa polisi bisa memanggil notaris tadi. Iya. Ya kan? Sebelum ada perubahan itu, yang terakhir kan ada perubahan. Iya. Gitu ya Pak ya. Sebelum ada perubahan itu, polisi atau hakim atau jaksa bisa memanggil notaris tersebut. Mengapa sekarang setelah ada undang-undang yang baru lagi dari konstitusi ini tidak boleh memanggil akte notaris itu, harus berdasarkan ke MK, apa namanya, Majelis Kehormatan Notaris. Kenapa itu Pak? Kalau yang sebelum ada perubahan undang-undang itu boleh memanggil kalau ini kok nggak boleh lagi? Apa sebabnya gitu Pak? Oke. Bagus pertanyaannya ya. Ada dua pertanyaan Pak Lubis. Bertanya yang pertama, apabila dalam proses penyidikan nanti itu adalah jaksa meminta akta yang asli, sementara yang leges, nanti apa jawaban kita? Pertanyaan. Yang kedua, mengapa dulu boleh dilakukan pemanggilan secara langsung terhadap notaris, baik penyidik, baik jaksa, baik hakim? Kenapa sekarang tidak? Gitu ya. Ada dua pertanyaan. Satu lagi Pak. Pasal ini Pak. Bagus. Yang ketiganya, seumpamanya polisi hakim atau jaksa ingin memanggil akte notaris ini, apakah polisi harus menghadap lagi ke MKN tadi Pak? Kan istilahnya permintaan jaksa atau hakim, Pak polisi tolong panggil yang notaris ini, katanya kan dihadapkan karena mau sidang. Apa perlu polisi lagi menghadap ke MKN tadi Pak? Ke badan Majelis Kehormatan Notaris. Setelah kita persidangan. Ya, tahap persidangan. Oke, 3 pertanyaan ya. Ini luar biasa Pak. Sebentar dulu Pak. Ya, kasih pan dulu ya. Ada yang mungkin sekaligus nanti jawab. Ada. Oke. Ini Pak, bagaimana? Apakah notaris dalam memberikan fotokopi piutang itu bisa berbeda-beda dari yang aslinya? Oke. Apakah notaris bisa memberikan yang berbeda dari yang aslinya kepada penyidik? Mantap. Pertanyaan bagus. Ada lagi satu lagi, kita 3. Iya. Nanti kalau tidak banyak nanti Pak Prabowo nanti pulang dulu ya. Lanjut Pak. Kapan main Pak? Baiknya. Apa sih dia sih Pak? Oh. Masalah notaris. Iya. Dengan Majelis Kehormatan Notaris tentang surat yang kita kirimkan, di mana alamat atau tempat kedudukan dari NPW, MKN pusat. Oh ya, tujuan alamat ya. Sebagai dalam periode yang lalu, mungkin sebagian tidak. Iya. Itu jelasan dari Pak Dokter.
Iya. di mana kantor ataupun tempat kedudukan dari MKN tersebut. Demikian, Pak. MKN wilayah ya, sama MKN dan pusat ya. Oke, jika cukup ya, ada lagi kira-kira biar kita ini ya, nanti lihat. Kadang-kadang gitu Pak, sudah nanti udah mau buat, aku tadi saya mau tanya tadi kan, ada biasanya itu kan, ada. Jadi kita lepaskan dulu biar ini kan. Masalah yang kira-kira Pak, gimana? Ngomong apa nih? Oh, boleh kali. Coba buka apa ya, nggak dengar. Nanti di perihal di jenisnya Apa ya Pak? perihal untuk kita pemanggilan Iya. operasi. Iya. Jadi perihalnya itu apa? Permohonan dan atau permohonan. Oh gitu ya. Untuk perihalnya ya. Apa ya, permohonan atau mengalihkan ya? Bantuan. Iya. Oke. Untuk pemanggilan itu apa? Perihalnya tadi ada hal tuh. Pada ini hal, apakah permohonan atau apa gitu kan? Oke. Oke, cukup kira-kira? Aman ya? Coba. Oke. Kayaknya ada 4 pertanyaan ya, 4 orang ya, tapi pertanyaan banyak dan 4 pertanyaan. Oke, yang pertama tadi pertanyaan Pak apa tadi? Pak Lubis. Oke, pertanyaan pertama tadi, apabila jaksa atau dalam proses persidangan, misalnya itu mereka meminta berkas yang asli. akta ya, akta merasa yang asli itu, di situ adalah menunjukkan kita bahwa proses penyidikan itu, di situ jelas dalam undang-undang yang asli tidak boleh, hanya yang boleh adalah fotokopi yang sudah dilegasi kemarin. Nanti kalau misalnya jaksanya ngotot nanti misalnya mau minta mau ini, nanti bisa nanti kasih baca nanti undang-undang terbaru ini dan juga Permen 7 nomor tahun 2016 tadi. Itu kembali ke awal ya, kembali ke awal ya. Nanti bisa tunjukkan mereka. Jadi itulah gunanya setelah melakukan permohonan pemanggilan terhadap notaris tadi melalui majelis kehormatan tadi, mereka melakukan pemeriksaan. Mereka inilah nanti yang mengambil aslinya berupa fotokopi, dan ini mereka legis nanti sesuai dengan aslinya nanti. Jadi itu sudah dianggap sesuai dengan aslinya, karena kan memang ada aturan mengatakan semua dokumen ya protokol notaris nih. Tapi kalau ada dokumen dalam proses penyidikan yang tadi itu adalah itu kan sudah jelas di situ atas permintaan dari law enforcement kepada pemeriksa majelis pemeriksa tadi, dan mereka nanti mengeluarkan yang fotokopi tapi sudah dilegis. Nanti kalau misalnya saya rasa nanti jaksa sama aku udah paham mereka. Nanti betul ya, betul. Tolong nanti baca Pak regulasi ini, undang-undang notaris tadi dan Permen Kumham nomor 7 tahun 2016 tadi. Itu boleh Pak. Jadi harus fotokopi yang sudah dilegis. Karena kan yang legis ini bukan seperti kita, misalnya kan mau sidang nih, kita mau legis misalnya bukti seperti minta bukti misalnya kita ke kantor pos, bukan dilegis di sana dia, itu beda lagi. Jadi mereka itu sesuai dengan aslinya dari mereka. Ini sesuai. Tapi kalau misalnya mau sidang lagi, tetap dilegis lagi nanti ke kantor pos, karena kan itu merupakan income ke negara. Itu kan dari situ materai kan di legis. Jadi bukan yang begitu. Jadi nanti yang dikeluarkan oleh notaris sesuai dengan aslinya. Nah itu dia nanti, makanya ada badan pemeriksaan dari majelis pemeriksaan notaris di fotokopi legis Pak. Memang kalau untuk proseduralnya, memang disitu kan jelas siapapun yang memanggil tadi tetap melalui MKN dan melalui proses. Tetapi di situ nanti kita melihat apakah pada saat melakukan permohonan kita tadi itu sudah itu mungkin include atau bagaimana. Tapi kalau kita melihat di undang-undang tadi, setiap baik penyidik, baik JPU, baik hakim, apapun itu tetap dia harus melalui majelis MKN tadi, harus walaupun misalnya mau sidang. Biasanya kan memang kan dikasih ke polisi nih, padahal sebenarnya di regulasi mengatur tidak ada itu. Kita sebenarnya sudah sempurna melakukan pra penuntutan. Kita kan misalnya bantu mereka pra penuntutan. Setelah P21
tahap 1 kan, tahap 2 penyerahan barang bukti dan tersangka barang bukti sebenarnya sempurna, selesai kita. Masalah pemanggilan apa semua sebenarnya kan bentuk kontribusi kita saja supaya hubungan secara simultan terus menerus bagus. Tapi secara regulasi sebenarnya nggak ada regulasi. Mereka yang langsung memberikan panggilan kepada siapa yang harus datang untuk memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan. Namanya keterangan saksi itu kan pada pemanggilan sebenarnya di bawah sumpah. Kalau proses perbalan itu sebenarnya kan belum ini karena belum sumpah tahap itu. Tapi kita inilah membantu proses penuntutan. Itu semester 3 belajar itu kan. Itu pra penuntutan ya. Jadi kita yang membantu. Oke, itu Pak. Jadi notaris tadi berhak datang ke sana tanpa diketahui dengan KM tadi atau diketahui dengan KM atau tidak? Oh, itu harus diketahui karena apapun tindakan si notaris hubungan yang ada di suatu case ya, yang ada hubungannya dengan stakeholder atau law enforcement dan penegak hukum, baik jaksa baik hakim, itu wajib harus diketahui. Berapa lama waktunya Pak? Sama, semua sama, kan dari sama. Nah, ya 30 hari maksimal. Sebenarnya kan karena sudah di penyidikan penyidik kemarin sudah selesai, sebenarnya kalau kemarin nggak begitu lagi, kan tinggal menganulir, datang surat sesuai dengan udah, karena kan sebagai memberikan keterangan saja sebenarnya. Daripada mungkin nanti perlu itu di persidangan, jaksa mungkin jarang, daripada mungkin jaksa ingin tahu, mungkin bisa saja. Tetapi maksimalnya dikasih range-nya ya, tetap 30 hari. Siapapun law enforcement yang memanggil itu boleh 30 hari tetap melalui, jadi nggak bisa dia langsung, makanya diikat undang-undang ini perubahan itu tadi wajib. Oke, yang ketiga pertanyaannya tadi. Yang ketiga sebelum ada perubahan undang-undang. Oh ya, itu menarik, bagus. Jadi kalau berbeda tadi kan dalam hal kita melihat akta minuta itu kan mana itu kan disimpan oleh notaris sesuai dengan kewenangannya. Kalau kita melihat hak imunitasnya itu kan memang diatur di pasal 322 tadi KUH pidana, di pasal 1929 ayat 3E. Memang betul tadi kan di situ menyatakan bahwa yang mereka berhak memegang rahasia ya, mereka selalu pejabat dari negara. Tetapi dengan adanya yang dua ini, inilah berjalannya, namanya hukum dinamis ya, berjalannya suatu hukum itu dinamis, dilakukanlah judicial review, lahirlah putusan MK nomor 49. Situ menyatakan bahwa pasal yang dua tadi itu adalah tidak dikesampingkan, sehingga penyidik, jaksa, hakim selaku law enforcement mereka boleh langsung melakukan pemanggilan. Dasarnya adalah konsiderannya nanti kan dasarnya adalah putusan MK tadi, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah menjadi sumber hukum. Nah itu dia, dan itu kan tidak memiliki lagi upaya hukum lagi, sudah final dan mengikat. Final dan upaya hukum lagi, mengikat berlaku bagi seluruh negara Indonesia. Masyarakat kan begitu kan? Berarti inilah menjadi sumber hukum dasar untuk melakukan pemanggilan langsung kemarin. Tetapi dengan berjalannya hidup secara dinamis hukum ini, akhirnya undang-undang notaris yang sekarang, ini ya, perubahan undang terbaru bahwa terkait dengan pemanggilan tadi itu sudah diatur di pasal 66 tadi. Seluruh para enforcement baik jaksa, penyidik, hakim harus melalui pasal 66 tadi. Harus kami periksa dulu melalui majelis pemeriksa notaris, nanti dikasih waktu 30 hari baru law enforcement bisa melakukan pemeriksaan notaris yang ada juga kaitannya dengan suatu perkara, baik sebagai saksi, baik sebagai tersangka, sebagai dadernya ya, plagiar, blocker, itu kan sampai sana. Itu, jadi kita mengingat lagi ada ajas hukum lex specialis derogat leg generali. Apabila ada satu case yang konvensional, ya, yang istimewa menyampaikan yang konvensional, itu lex spesialis derogat, itu penerapan pasal. Tetapi kalau penerapan undang-undang bahwa undang-undang yang baru menyampaikan undang-undang yang lama, lex posteriori derogat lex priori, nah itu namanya ya, undang-undang yang baru ya menyampaikan undang-undang yang lama. Karena kalau kita bicara KUHP undang-undang, ya kan, terus putusan MK undang-undang sudah hukum, kan begitu. Tapi ada ajas hukum, makanya kalau di kita ini Pak, ada hukum, nanti jangan
Ada loh 322 keistimewaan mereka. Mereka nih punya, kita buat panggil salah kaprah. Nah itu dia. Tinggi hak imunitasnya. Kan sudah ada keputusan ini, sudah ada ini, berarti berlakulah ajas hukum itu lex superior dirogat lex priori. Itu dia apa ya Pak Logis, itu dia. Jadi kenapa dulu bisa? Itu dia, karena ajas tadi itulah. Pertanyaan kedua tadi dari Bapak Notaris, apabila berbeda pengambilan fotokopi akta, fotokopi akta notaris tadi berbeda diambil dari si korban dan si notaris, kira-kira bagaimana gitu kan? Ya inilah yang tanda tanya tadi, inilah potensi delik itu ada. Ya, inilah potensi delik tadi itu ada. Yang namanya sudah isinya berbeda dengan ini, bagaimana? Jangankan isi berbeda, ya, hanya penempatan dari kata aja di situ bisa dilakukan upaya salah satu pihak. Karena apa? Karena kan setiap pasal itu, setiap klausal itu kan ada pasal-pasal tuh. Nanti jadi menentukan hak-hak dari para pihak, itu udah pasti. Jadi kalau berbeda dari sini dapat, berbeda dari sini udah pas itu. Lakukan pemanggilan supaya nanti mana yang asli diambil oleh majelis pemeriksaan tadi kan, kemarin tadi dilakukan pemeriksaan, nanti kan mereka ambil yang asli. Setelah nanti kita dapatkan itu melalui pemeriksaan dari majelis kehormatan tadi ya, itu baru nanti kita ambil sesuai dengan aslinya di leges, baru nanti kita cocokkan perlembar. Nanti usahakan perlembar dilihat seperti hakim melakukan pemeriksaan pembuktian. Kalau saya belum tentu berhakim itu saya akan nanti satu lembar begini nanti kan ini kan yang lagi ini detail banget. Lihat betul. Naik lagi nanti harus begitu supaya nanti kadang-kadang perasaannya itu berbeda, sudah lain interpretasi nanti. Kadang-kadang kan di satu laporan ada mungkin perasaannya yang berbeda dengan yang lain kan, tandai itu nanti pertanyakan lagi perdalam kepada si para pihak, tanya kepada si notaris itu, tanya MPD itu. Makanya kita perlu tadi tetap panggil MPD tadi, majelis kehormatan tadi, tetap supaya menanyakan itu. Jadi kalau kita memeriksa, jangan memeriksa itu mender. Makanya ada panah itu kan itu dia. Kita tuh memanah. Misalnya memeriksa memanah dia kemana, dan pijakan kita adalah minimal 2 alat bukti tadi, 184 KUHP. Itu yang harus kita pegang. Jadi kalau yang tadi itu sudah pas, itu kita panggil supaya membuat terang suatu delik. Tugas kita kan begitu, membuat terang suatu tidak pidana atau delik. Nah gitu ya. Udah pasti Bang, mantap. Oke, terus lagi Bang Irfan tadi tujuan alamat. Oke, kira-kira kan bingung kita kan, kita tinggal di ini, padahal kemana mau diantar nih barang nih, kan begitu. Kalau mungkin mau mengambil sumber yang akurat kalau terkait dengan notaris, kita bisa ke Kemenkumham. Nanti mereka itu binaan mereka, yang melantik mereka nanti boleh. Siapa tahu memang kadang-kadang kan betul karena masih baru di sini, mungkin kantornya di mana. Itu yang pertama. Kalau kita memang orang, kadang-kadang kan mudah-mudahan orang IT nih, langsung searching kantor yang di Pekanbaru, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi nah itu boleh juga alternatif berikutnya. Tapi yang pertama sesuai dengan boleh ke Kemenkumham. Itu mereka langsung ada semua tuh, mau di Jambi, di Jakarta, di mana mereka punya data semua. Yang kedua kita tahu tadi ya, dalam hal membuat undangan tadi, permohonan tadi, dalam hal perihal itu apa yang dibuat, permohonan kah atau untuk menghadirkan pemeriksaan, ya kan? Atau bantuan. Oke. Jadi sebenarnya kalau dalam hal permohonan kita, yang penting hal ini menggambarkan apa yang kita mau. Misalnya, ini kan kita mau melakukan pemanggilan terhadap notaris, kan begitu. Jadi kita buat hal perihal kan pada dari bla bla, bawakan perihal nih. Kedua kan perihal permohonan, boleh permohonan pemanggilan siapa untuk pemeriksaan notaris A, itu boleh, nggak apa-apa. Jadi itu tidak menjadi apa ya, tidak menjadi
urgennya itu bahwa yang penting tergambar di kronologis di bawah nanti. Sehubungan dengan ujungan tersebut di atas, nanti kan ada konsiderannya nanti masukkan yang seperti tadi semua ya, undang-undang apa, KUHP, KUHA masukkan juga semua, termasuk sama undang-undang kepolisian semua masukkan, sampai Permenkumham tadi masukkan juga. Jadi sama perkap kita baru RP kan ada kan, RP sudah ada kan, itu nanti dimasukkan sebagai konsiderannya, baru nanti masukkan nanti kronologis di ininya, baru nanti masukkan supaya ada gambaran bagi tim pemeriksa mereka untuk memberikan jawaban. Intinya di hati ada permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris dan apa. Yang penting tadi kan di situ ada harus jelas namanya, alamat notarisnya, aktanya lampirkan nanti Pak ya, resumenya lampirkan, terus aktanya lampirkan supaya nanti mereka nggak meraba-raba. Karena notaris banyak di reuni banyak Pak, di perlawan berapa, di ini berapa banyak. Jadi nanti mereka tidak meraba-raba, sudah kita bikin itu, sudah ada orangnya, sudah ada kantornya, tinggal dia menghubungi ini ambil. Jadi sudah persisten, sudah enak. Itu mungkin ya. Yang penting di situ regulasi tadi konsiderannya harus lengkap, jangan nanti kita jadi malu. Baru kronologis notarisnya. Kalau itu permohonan nggak usah terlalu kaku. Yang penting permohonan tujuan kita memanggilannya tadi buat aja permohonan untuk melakukan pemanggilan terhadap, nggak masalah. Itu nggak begitu urgent. Nah, yang penting interpretasinya sampai ke mereka itu nggak ada susah sebenarnya ya. Itu dari Bang Hutagaol. Oke. Pertanyaan saya pertama Pak, setelah surat kita ditolak dan dengan alasan-alasannya, apa langkah-langkah berikutnya yang akan kita tempuh untuk memanggil kembali? Oke. Yang kedua, kan ada masa daluarsa. Apakah daluarsa itu dimulai dari membuat laporan atau penandatanganan akta? Daluarsa. Ya. Dimulai start dari mana? Di perhitungan. Bagus pertanyaannya. Setelah surat kita ditolak, apa yang kita lakukan? Upaya hukum apa? Yang kedua, apabila daluarsa tadi itu dihitung dari mana? Apakah pada tahap pembuatan atau tanda tangan atau apa? Oke, luar biasa. Jadi kalau misalnya pertanyaan Pak Lubis tadi, kita memperoleh data yang diduga ada menghubungi tentang mungkin data handphone atau data orang yang perlu kita dapat, ya kita tapi seorang anggota Polri nih, saya anggota Polri, saya datang misalnya ke perbankan, ke kasir, kamu minta data ini, misalnya, atau ke apa tadi, ke Telkomsel, Pak saya mau tahu nomor ini, kan begitu. Oke, ini ada caranya dan ada dasar hukumnya, gitu. Kalau kita di perbankan itu kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Di sana itu adalah kerahasiaan bank. Itu berbahaya, Bang. Kalau misalnya Bang nanti bertanyakan ke Bapak ke kasir, saya mau tahu harta Pak Soekardi. Berapa nomor namanya, berapa asetnya misalnya. Hanya menunjukkan namanya saja di perbankan, contoh Bank A misalnya kan, itu sudah masuk tindak pidana kerahasiaan bank. Itu tidak boleh. Walaupun kita sebagai baik mungkin Polri atau mungkin jabatan kita tinggi apapun itu, kita minta secara personal itu tidak diatur. Karena ada regulasinya atau undang-undang yang mengatur bahwa kerahasiaan bank itu boleh diminta apabila sudah masuk tingkat tahap penyidikan suatu perkara yang diduga objek yang mau kita minta tadi itu adalah memang deliknya atau tidak pidananya itu sudah masuk dalam ranah penyidikan, sehingga prosesnya adalah kita meminta sama seperti tadi untuk membuka data ini, misalnya konsiderannya pas nanti masukkan KUHP, KUHA, semua undang-undang sampai Undang-Undang Perbankan 10 tahun 1998. Beda dengan perbankan syariah, undang-undangnya beda. Kalau 1998 undang-undang konvensional, syariah beda lagi undang-undangnya. Dia itu harus tahu. Dan kegiatan-kegiatannya pun berbeda. Kegiatan bank konvensional dan kegiatan bank syariah beda, nggak sama. Regulasinya juga beda. Syariah nggak tunduk ke 98 nggak tunduk ke syariah, gitu. Beda regulasinya. Itu Pak, untuk perbankan tidak boleh. Terus kalau terkait ke Telkomsel, sama. Mereka juga begitu Pak. Bahkan mereka itu apabila perkara, kita misalnya ambil nih, diduga ada yang
nomor handphone yang mau kita lacak, kita minta, itu pun mereka minta memberikan apabila perkaranya itu di atas ada ancamannya, malah di atas sekian tahun gitu, malah mereka minta, baru mau mereka ini ada LP-nya, ada ininya, kita buat surat penyidik baru. Tapi kalau misalnya kita sendiri minta, nggak ada, karena ada hak imunitasnya juga, ada kerahasiaannya. Karena kalau tidak begitu, nanti banyak yang mengaku walaupun ini kita menyatakan kita personal Polri, kan sebenarnya kita melakukan peminta data ada dasar, ada LP, ada sprint. Nah, itulah membatasi hak imunitas mereka. Seperti yang tadi kan, untuk membantah hak imunitas suatu institusi itu kan ada dasar juga gitu, ada dasar. Pondasi kita adalah ajas hukum. Supaya tadi terjawab seperti yang tadi, kenapa kemarin bisa, sekarang nggak bisa? Nah, itu kan Pak. Ajas harus dikuasai, kalau enggak, apalagi penyidik. Itu banyak, ada case itu, mungkin bisa lihat di internet tuh, salah satu penegak hukum, dibuat ada perkara korupsi dan konvensional. Tetapi perkara ini adalah seharusnya kan sudah ada yang pasal konvensional, ada yang istimewa, tentu kan harus tunduk ke ajas, lex spesialis derogat lex generalis kan. Ternyata dipakai yang konvensional. Karena pasal ini kan memang benar dilakukan dua-duanya. Ada regulasi yang mengatur. Tetapi kan kalau sudah masuk istimewa, ini dikesampingkan, ada ajas hukum. Tidak boleh. Tapi bukan malah yang dilakukan, malah yang konvensional dimasukin. Yang istimewanya dikesampingkan, terbalik kan. Nah itulah pentingnya kita mengetahui ajas hukum. Termasuk kasus yang belum memiliki undang-undang. Memang ada perbuatan, pasal belum ada yang mengatur. Berarti berlaku ajas. Ajas apa tuh? Iya. Ajas le? Iya, ajas apa tuh? Legalitas. Jadi suatu perbuatan itu dapat dihukum apabila belum ada aturan yang mengaturnya. Perbuatannya memang ada. Perkara kan ada kan? Dulu kan keluar karena gitu. Banyak. Sekarang belajarlah ajas. Simpel kan Pak? Simpel. Jadi semua ada aturan, ada regulasi. Kalau bisa itu semua harus di sini, ya harus di sini semua. Kalau tidak ada itu berarti ekspektasi kita tadi tidak akan dapat. Bagaimana upaya kita apabila kita sudah melakukan pemanggilan terhadap melalui MKN tadi, tetapi ditolak kan begitu. Memang kan sudah ada aturan, sudah ada regulasi mengatakan tidak ada upaya apapun, misalnya mereka pusat juga tidak ada, penyidik juga tidak ada, kita menerima. Kalau kita berbicara secara regulasi, memang kan selesai nih secara regulasi ya, bahwa sudah terjawab. Apa tadi Bang? Start dan luarsa. Iya, start dan luarsa. Daluarsa itu dihitung, ya, dihitung kalau perkara konvensional, misalnya penganiayaan atau penggelapan itu dihitung hari setelah perbuatan. Itu hari setelah perbuatan. Nanti jangan salah-salah. Ini sangat penting menentukan daluarsa perkara. Jadi daluarsa itu perkara itu dihitung hari setelah perbuatan. Berarti hari ini perbuatan. Hari setelah berarti apa tuh? Besoknya. Hari setelah perbuatan itu perkara konvensional. Yang berbeda hal dengan perkara pemalsuan dan pengerusakan mata uang. Itu berdua ini berbeda. Kalau 263 pemalsuan, saya kasih contoh ilustrasikan. Kalau misalnya surat ini, misalnya surat saya palsukan, ini kan, saya palsukan di surat sekarang. Tapi hanya saya simpan aja nih di lemari, tidak saya gunakan. Ada deliknya nggak? Bisa dihitung nggak? Tidak. Nah itu dia. Jadi jangan terperangkap nanti penyidik. Kapan saudara memasukkan bla? Oh iya, 20 tahun yang lalu. Terus di mana? Saya taruh di ini. Saya taruh di apa? Misalnya di lemari. Oke. Kapan digunakan? Sampai setahu saya ada orang menggunakan, kadang-kadang kan mungkin ada pemilik bagaimana, dilihat ada, oh ya langsung digadaikan apa bagaimana gitu kan. Itu. Jadi itu dilihat pada saat barang ini digunakan. Itu dicatat tadi. Itu beda. Beda penentuan daluarsa penggelapan dan pemalsuan. Pemalsuan setelah ini digunakan.
Berarti kan terbukti nanti surat ini kapan digunakan. Kan dijual misalnya, panggil yang membeli kapan. Berarti pada saat itulah digunakan. Dari situlah nanti ditentukan daluarsa perkara dalam perkara pemalsuan tanda tangan. Tapi kalau penganiayaan dan perkara yang lain penipuan itu hari setelah dilakukan. Kalau mata uang yang dirusak setelah, kadang-kadang orang merusak tapi taruh di, misalnya diletakkan di ini, kan tidak ada. Tapi misalnya setelah ini uang rusak, kadang-kadang kan ada itu sudah terkoyak ini, udah rusak, tapi ditutup, kadang-kadang nggak jeli penjual, terima aja balikan lagi. Tapi setelah apa? Wah, uang 100.000 lagi, tinggal separuh. Kadang-kadang kan ada begitu. Ada begitu kan malam-malam, begitu dilipat aja sedikit. Rokok bu, 2. Oke, kasih. Habis itu pergi, dilihat separuh atau sepersekian kan rusak. Nah, setelah itu dilakukan, itu baru bisa dihitung. Tetapi pada waktu dilakukan kapan itu belum dihitung. Supaya bisa dibedakan nanti. Memang simpel. Makanya membaca pasal harus baca penjelasan, baru pasal tadi itu interpretasi harus luas, baru teorinya harus. Kalau nggak main teori selesai kita. Di situ sebenarnya kuncinya. Makanya kalau undang-undang itu hanya baca pasal, contoh barang siapa. Barang siapa itu coba apa definisinya? Barang siapa itu kan barang siapa yang melakukan, mengambil, melakukan hukum sebagian seluruhnya milik orang lain. Barang siapa ini luas. Barang siapa ini dadar, pleger, dan pleger, media pleger, pitlocker. Itulah barang siapa. Contohnya orang yang melakukan, membantu melakukan, atau iming hadiah. Bukan berarti misalnya bapak ini santai, tapi orang misalnya melakukan membunuh orang, ternyata beliau yang membayar. Witlockernya kan begitu, mengiming hadiah. Berarti barang siapa harus nanti menjawab itu. Barang siapa? Oh, berdasarkan KTP si A. Bukan itu barang siapa. Kalau memang dia sudah penyidik yang sudah melalang buana go internasional, misalnya contoh kan, barang siapa itu? Coba antara pleger, media pleger, dan pleger, witlocker, itulah barang siapa. Supaya nanti penyidikannya nggak kemana-mana. Ya bisa ya. Jadi daluarsa tadi cukup ya. Daluarsa tadi cukup. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Kita harapkan semua sehat di pandemi ini, tetap laksanakan prokes.